Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Handayani, NIM H10511911031. Baiklah, di sini saya akan melaksanakan UAS dari pengolahan sinyal digital, yaitu membuat sebuah sinyal dengan menggunakan kode program dengan aplikasi MATLAB. Nah, di sini saya menggunakan gelombang sinusoidal. Gelombang sinus atau sinusoid adalah fungsi matematika yang berwujud asilasi halus berulang. Fungsi ini sering muncul dalam ilmu matematika, fisika, pengolahan sinyal, dan teknik listrik. Nah, untuk rumusnya yaitu Y dalam kurung waktu sama dengan A sin omega T ditambah dengan Rho. Untuk keterangannya sendiri, A ini adalah amplitudo yang merupakan puncak simpangan fungsi dari posisi tengahnya. Sedangkan omega ini adalah frekuensi sudut yang menunjukkan berapa banyak gerak bolak-balik yang terjadi dalam satu satuan waktu dalam radian per detik. Sedangkan Rho adalah fase, yang mana menunjukkan posisi awal gerakan ketika T sama dengan 0. Jika fase tidak bernilai 0, maka seluruh gelombang akan tampak bergeser menurut sumbu X atau sumbu waktu. Berdasarkan omega atau Rho per detik, Rho per omega detik, nilai negatif pada fase menunjukkan jeda, sedangkan nilai positif menunjukkan gelombang akan berangkat lebih awal. Gelombang sinus sangat penting dalam bidang fisika, karena gelombang ini mempertahankan bentuknya ketika ditambahkan kepada gelombang sinus berfrekuensi sama yang lain walaupun fasenya yang berbeda. Gelombang ini merupakan satu-satunya fungsi periodik yang memiliki sifat ini. Selain ini, sifat ini menjadikan gelombang ini bagian penting dalam analisis Fourier. Adapun fungsi umum dari fungsi gelombang sinusoidal ini yaitu dimensi ruang, eksposisi, dengan frekuensi K atau juga disebut sebagai nomor gelombang. Titik tengah dari amplitudo tidak bernilai 0, sedangkan D disebut bias DC dengan rumus Y dalam kurung X, T A sin Kx ditambah omega T dikurang P ditambah D. Nah, untuk nomor gelombang bergantung pada frekuensi dengan rumus K sama dengan omega per C sama dengan 2πf per C atau bisa juga dengan 2π per lambda, di mana lambda adalah panjang gelombang dan F adalah frekuensi, sedangkan C adalah kecepatan fase. Persamaan ini menggambarkan gelombang sinus dalam satu dimensi, yaitu persamaan di atas menggambarkan amplitudo dengan gelombang pada posisi X ketika waktu T dalam satu garis saja. Contohnya gelombang pada seutas tali yang digoyang-goyangkan. Untuk gelombang yang lebih rumit seperti gelombang air dan yang terbentuk dari batu yang dilempar ke dalam kolam, maka diperlukan rumus yang lebih rumit juga. Nah, ini merupakan contoh kode program pada gelombang sinusoidal untuk MATLAB. Nah, di sini dapat dilihat T terdapat 3 nilai yaitu 0, 0,01, dan 1. T ini merupakan waktu. Sedangkan untuk nilai frekuensinya adalah 1, dan nilai Y adalah sin 2 dikali Pi dikali F dan dikali T. Lalu diplotkan untuk T dan Y-nya. Lalu ini merupakan gelombang sinusoidalnya, bentuk gelombangnya. Untuk selanjutnya kita akan melakukan
sebuah simulasi pada aplikasi MATLAB. Kita tunggu sebentar. Di sini pada bagian command window, di sini kita akan memasukkan kode program dari gelombang sinusoidal. Saya sudah mengkopikannya di sini. Nah, ini dia sesuai dengan yang ada di PowerPoint tadi. Kemudian kita lihat bentuk gelombangnya. Nah, ini dia bentuk gelombangnya. Di mana di sini dimulai dari 0, kemudian naik menjadi 1, dan turun menjadi min 1 pada keterangan di sini y-nya yaitu hampir mendekati 0,8 dan kembali lagi hampir mendekati 0. Nah, ini dia terlihat. Untuk nilai X-nya 0,98 dan Y min 0,125333. Lalu di sini kita lihat. Di sini untuk nilai Y-nya bernilai 1 dan X-nya 0,25. Nah, maksud saya ini adalah untuk X dan ini untuk Y. Di sini X-nya 0 dan Y-nya 0. Mungkin sekian dari penjelasan yang saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.